tuh semua ribut, pengen kawin, pengen nikah, nggak punya pacar, stres sekali hidupnya. Saya mau kasih tahu, apa nikah gampang ya? Yang udah nikah pengen pisah. Semua orang yang masih single, masih jomblo berpikir tujuan hidup menikah adalah untuk bahagia. Tapi saya mau kasih tahu sebagai orang yang sudah menikah, bahwa kalau orang perlu menikah untuk bahagia, kenapa orang kawin cerai juga? Saya percaya bahwa eksistensi kita di dunia ini ada perpestuhan di balik semuanya. Jangan fokus kepada apa yang kamu mau. Kapan gua nikah, sama siapa gua nikah, gua harus nikah sama siapa. Dengar, pergumulan kita yang harus jadi fokus kita sekarang adalah apa kehendak Tuhan buat kita. Jangan doa pagi siang malam tanya, Tuhan siapa pasangan hidup saya. Saya mau bilang gini, kejar perkenanan Tuhan. Karena orang yang hidupnya dikenan Tuhan, itu selalu disertai dan apa saja yang dia perbuat pasti berhasil. Kejar perkenanan Tuhan, karena kalau kamu tuh nyenengin hati Tuhan, apa sih yang Tuhan gak kasih? Hidup jomblo. Katanya jomblo itu nasib, single itu pilihan. Berapa banyak kalian yang sore hari ini masih single, boleh lihat tangannya? Tolong angkat yang tinggi kalau ditanya. Yang masih single, angkat tangan. Oke, sekarang lirik kiri, lirik kanan. Dikasih kesempatan kok malu-malu, haleluya. Oke, perkenalkan Kristeo, jomblo berkualitas. Saya balas perkenalannya maksudnya, baiklah. Tanpa berlama-lama. Jangan, dia udah terlalu tenar. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke Desperado Jomblo, Living Your Singleness. Apa semua orang harus nikah? Pada kenyataannya lebih banyak perempuan daripada laki-laki di dunia ini. Berarti akan ada beberapa perempuan yang gak ada pasangannya. Jangan lalu sesama perempuan berpasang-pasangan gitu maksudnya. Urusan kelahiran, kematian, punya anak, pasangan hidup itu kedaulatan Tuhan. Kita gak pernah ngerti. Bener gak? Kita gak bisa milih lahir di mana, lahir di keluarga seperti apa, punya orang tua seperti apa, kita gak bisa lahir gimana. Kalau saya bisa memilih saya lahir seperti apa, yang pertama-tama saya akan minta hidung saya dinaikin 2 cm sama Tuhan. Haleluya. Apa semua orang harus menikah? Matius 19 ayat 12. Jangan fokus di hidung saya, baca firman Tuhan. Sama-sama. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi pertanyaan saya, apa semua orang harus menikah? Tidak. Firman Tuhan jelas bilang, ada yang gak bisa nikah karena lahir demikian. Ada yang gak bisa nikah karena dibuat oleh orang lain, patah hati contohnya sampai gak bisa jatuh cinta lagi. Yang ketiga, orang yang mengambil keputusan gak mau menikah karena kerajaan sorga, seperti Rasul Paulus contohnya. Orang tuh semua ribut, pengen kawin, pengen nikah, gak punya pacar, stres sekali hidupnya. Saya mau kasih tahu, apa nikah gampang ya? Yang udah nikah pengen pisah. Semua orang yang masih single, masih jomblo berpikir tujuan hidup menikah adalah untuk bahagia. Tapi saya mau kasih tahu sebagai orang yang sudah menikah, bahwa kalau orang perlu menikah untuk bahagia, kenapa orang kawin cerai juga? Bukan masalah tentang apa nikah itu harus, tapi apa kehendak Tuhan untuk kita. Amsal 16 ayat 3 bilang gini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Saya percaya bahwa eksistensi kita di dunia ini ada perpestuhan di balik semuanya. Jangan fokus kepada apa yang kamu mau. Kapan gua nikah, sama siapa gua nikah, gua harus nikah sama siapa. Dengar,
pergumulan kita yang harus jadi fokus kita sekarang adalah apa kehendak Tuhan buat kita. Mari baca sama-sama apa kata firman Tuhan bagi para single. 1 Korintus 7 ayat 32. Sama-sama yuk. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Ayat 34, perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Ayat 35, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Dengar baik para jomblo-jomblo, single-single sore hari ini. Don't worry, be happy. Firman Tuhan berkata, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Berhenti ngabisin waktu, khawatir gak kawin-kawin. Harusnya fokus kita adalah memusatkan perhatian kita pada perkara Tuhan tentang ini. Apakah Tuhan berkenan sama hidup saya? Poin saya yang pertama ini saya mau bilang gini. Enjoy your singleness. Don't worry. Dengar baik. Nikmati masa hidupmu sebagai single maupun jomblo. Karena segala sesuatu dalam hidup ini ada musimnya. Segala sesuatu dalam hidup ini ada waktunya. Kalau hari ini kamu lagi jomblo, nikmatin aja. Don't worry, be happy. Itu kata firman Tuhan. Nah, saya ingin mengupas 10 benefit jadi jomblo. Percayalah, sebagai perempuan yang sudah menikah dan punya anak, saya mengatakan ini sebagai kerinduan yang tidak pernah terrealisasikan. Oke. Yang pertama, mau traveling kemanapun, berapa lama pun, tenang selama masih ada tabungan. Karena tidak ada yang perlu diurus, dikhawatirkan dan ditinggal di rumah. Kalian jangan fokusnya gini, gak ada yang ngangenin gue. Hei, lihat sisi baiknya. Lu bisa pergi kemana aja, kapan aja, berapa lama pun, tanpa perlu ada yang dikhawatirin di rumah. Tahu gak cerita tentang saya udah keliling Indonesia 12 tahun tapi gak pernah jalan-jalan? Ironi gak menurut kalian? Keluar masuk Sumba, keluar masuk Papua, keluar masuk Mentawai yang katanya indah, keluar masuk semua pulau di Indonesia yang katanya sorga. Saya belum pernah ke pantai, belum pernah ke danau Nihiwatu, whatever they call it, belum pernah lihat dengan mata kepala saya. Kenapa? Karena tiap kali mau pergi keingatan, mama jangan lama-lama. Jadi begitu mau naik pesawat aja udah nangis duluan. Begitu landing, makan cepet langsung ke pedalaman. Dari pedalaman, saya cuma punya waktu Senin sampai Sabtu, karena Minggu saya selalu khotbah. Jadi saya cuma punya waktu 6 hari, dan saya harus bisa mengunjungi 14 center, bayangin. 6 hari 14 center, lari-larian gak kira-kira? Makanya kalau saya pergi itu, boro-boro jalan-jalan, bisa menyelesaikan trip saya aja udah puji Tuhan. Makan asal-asalan, pokoknya yang penting kelar. Bisa ketemu sama semua anak, sama semua guru. Saya punya beban dan tanggung jawab di rumah yang saya harus pulang ke mereka. Kalau kalian masih jomblo, kalian gak punya itu. Nikmatilah, gemes gua. Yang kedua, bebas bergaul dan berkenalan dengan siapa aja tanpa ada yang perlu marah. Duniamu lebih luas. Tahu nggak? Nggak perlu ada yang nanya. Lagi di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Nggak ada yang rese. Kamu kok deket-deket dia? Dicemburuin tuh rese nggak? Rese nggak? Orang nggak selingkuh, dikirain selingkuh. Padahal cuma makan sama-sama. Itu pun rame-rame. Tapi tadi dia liatin kamu terus. Saya kasih tahu ya. Dari pagi di WA-in, good morning honey, how are you, have a good one. Kalau gak bilang I love you salah lagi. Siang jam 12 udah di WA-in, makan siang apa sayang. Kita lagi sibuk digangguin. Jam 5, abis ini kamu kemana? Jemput aku ya. Bayangin, rese banget pacar kita itu. Kalau jomblo, bebas. Hari ini makan sama Chris.
Besok makan sama Randy, besok makan sama Steven, besok makan sama Johnny, besok makan sama Andi. Bebas, gak ada yang cemburu, duniamu lebih luas, nikmati itu. Karena kalau sudah nikah, no turning back. No turning back, amin. Haleluya. Gua kasih tahu ya, kalau udah nikah, lu bosen juga gak bisa refund, gue bilangin. 3, benefit jadi jomblo yang ketiga. Waktu mau bantu keluarga kita, nggak ada yang keberatan, nggak ada konflik dengan pasangan, nggak ada beban karena belum punya anak. Saya kasih tahu, waktu kita bangun usaha dan kita lebih maju misalnya dari adik atau kakak kita dan kita kasihan mereka butuh bantuan, kita pasti mau pengen bantu. Atau kita pengen bagi sebagian penghasilan kita buat orang tua kita. Sebagai rasa terima kasih kita udah dikuliahin, udah dibesarin. Kalau udah nikah, itu rada susah. Belum tentu pasangan kita bisa ngerti. Ya, ngerti ya? Belum tentu pasangan kita dukung keputusan kita. Saya konselingin beberapa pasangan muda, mereka ributnya soal gini. Suaminya masih digantungin sama adiknya. Istrinya keberatan. Mau gak mau itu jadi beban. Banyak kan pasangan-pasangan berantem itu soal kita mau bantu keluarga, itu jadi masalah. Dan saya kasih tahu, punya anak tuh mahal. Punya anak itu biayanya besar. Makanya lu jangan main mikir enaknya doang, kawin enak. Gue bilangin tanggung jawabnya gede. Mikir enaknya doang loh. Dengerin, kalau kamu belum nikah, belum punya anak, kamu gak punya beban. Jadi nikmatilah. Merasakan ya kemarahan saya. Keempat, benefit jadi jomblo. Bisa bangun jam berapa aja. Karena tidak ada beban untuk membuatkan sarapan pagi. Dan tidak dimarahi sama mertua. Saya biar mau tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi nyiapin khotbah. Saya mesti bangun jam 6 buat anak-anak saya. Siapin sarapan buat mereka. Makan pagi sama mereka. Doain mereka sebelum sekolah. Jadi mama tuh tanggung jawabnya ada. Biar capek juga harus bangun buat mereka. Suami kan perlu diurus. Kalau Anda sudah jadi istri orang masih bangun siang, dasar gak tahu diri loh, gue bilangin. Orang itu kalau udah nikah masih tahu diri, bangun gak boleh siang-siang. Diomelin mertua loh. Segala sesuatu yang udah urusannya sama mertua bikin sakit kepala. Jadi kalau belum punya mertua katakan haleluya. Yang kelima, mau makan apa aja gak perlu ngalah. Gak perlu bisa masak, tidak masalah. Kalau udah punya pasangan, ya Allah, mertua aja tanya, kamu bisa masak? Gitu. Kita nggak masak lebih jago dari dia, kita jelek banget di matanya. Suami saya kalau udah urusannya spaghetti sama sayur asam, nggak boleh ada orang lain yang masakin. Henny Kristianus, turun kamu, masakin buat aku. Dia suka masakan saya, tapi khusus 2 itu aja. Bisa kebayang limitation seorang Henny Kristianus gak jago masak. Tapi lumayan ada yang suami saya suka gitu loh. Tapi saya kasih tahu ya, gak semua perempuan pintar masak, tapi paling gak harus bisa masak. Tapi kalau kamu masih single, itu gak usah dipusingin. Berbahagia gak? Dan kalau makan gak perlu ngalah, saya mau cerita. Saya itu doyan buntut gurame goreng garing. Saya gak suka dagingnya, saya suka buntutnya. Anak saya 3 doyan buntutnya juga. Lah kita kalau pesan gorame goreng garing mau pesan berapa coba? Anak saya 3 masa pesan 3? Paling banyak saya pesan 2. Itu pun karena dengan cinta ya. Saya bagi buntutnya, 1 buat Chloe, 1 buntut buat Zoe. Axel dapat sirip-siripnya. Saya bilang ini gaying-gaying. Mamanya gigit jari doang saudara. Saya ngalah sama anak saya karena tiap kali makan dia suka makanan saya juga, namanya juga anaknya. Saya kasih tahu, mumpung kamu belum punya pasangan dan belum punya anak, makan apa aja yang kamu mau makan. Haleluya. Yang keenam, mau berambut gondrong, mau botak, mau dandan, mau enggak, mau berbulu, mau enggak, mau mandi, mau enggak, gak masalah. Karena gak ada yang protes dan gak ada yang komentar, gak ada yang ngatur-ngatur kita. Kalian yang jomblo tuh harus bersyukur. Saya bersihan aja mandi sehari 3 kali. Masih kurang buat Jojo, bayangin. Saya kasih tahu ya.
Mumpung kalian masih jomblo, bener-bener nikmatin deh. Kalau udah nikah, aduh, banyaklah aturannya. Yang ketujuh, bebas mengejar karir setinggi langit. Nggak ada beban moral sama pasangan, khususnya suami-suami yang berpenghasilan lebih rendah. Banyak pasangan yang ribut, karena suaminya merasa gengsinya kena. Ketika istrinya lebih terkenal, lebih sukses, penghasilannya lebih besar, itu suami kadang-kadang agak terganggu. Harga dirinya terganggu. Nah, mumpung kalian masih single, masih jomblo, saya kasih tahu, bangun karirmu setinggi langit. Fokus bangun usahamu. Kamu bisa punya waktu lebih banyak di situ. Kalau udah berkeluarga, waktunya terbatas. Kamu jarang di rumah, istri bisa marah. Punya waktu yang lebih panjang di tempat kerja, nggak masalah. Pulang jam 10 pun nggak masalah. Tapi kalau udah nikah, jadi masalah, percayalah. 8, benefit jadi jomblo. Melayani lebih maksimal, nggak pusing tidur di mana. Tapi hati-hati tidur sama siapa ya. Makan apa dan pulang kapan. Kalau kalian masih single, ini nih luar biasa. Saya percayalah, kalau saya waktu itu masih jomblo dipanggil Tuhan, saya jamin saya akan lari lebih cepat dan mengerjakan jauh lebih banyak. Herannya kalian yang lebih jomblo dari saya hari ini, nggak mau menggunakan kejombloan kalian untuk mengerjakannya maksimal. Harusnya kalian merasa terchallenge. Masa dia emak-emak anak 3 bisa kemana-mana, gua kagak. Nah gitu dong. Saudara dengar baik, yang 9. Mau beli apa aja, tidak ada yang melarang dan tidak ada yang tanya, berapa tuh? Aduh, saya beli apapun, Jojo tanya, emang butuh? Beli apapun tanya, itu berapa? Baru ya? Aduh, padahal gini-gini kan kita cari duit juga. Tapi tetap yang namanya menikah, nggak bebas pakai uang. Nah kalau kalian masih single, masih jomblo, kalian kerja, kalian cari duit sendiri, kalian nikmati sendiri. Nikmati itu, gak ada yang marah-marah. Kita kan mesti bayar uang listrik di rumah, tuh gak ada ya. Nikmati itu. Yang ke-10, bisa membahagiakan orang tua dan orang banyak tanpa harus khawatir tabungan cukup gak buat masa depan anak cucu. Mumpung kalian masih single, saya kasih tahu, bahagiakan orang tuamu. Balas budi mereka. Bayarin mereka ke Israel. Ikut Om Jojo, ya. Nikmatin hidup kalian bersama orang tua. Karena akan ada momen di mana kalian menikah dan kalian harus fokus. Keluarga inti buat kamu bukan lagi papa mamamu gitu loh. Ketika kamu nikah, yang jadi keluarga inti itu istri dan anak-anakmu. Dan di situ kamu akan merasakan betapa hatimu sebenarnya luka. Kamu harus meletakkan prioritas yang berbeda. Makanya waktu masih single, nikmatilah masa singlenessmu. Jadilah berkat buat orang tuamu. Amin. Fokus hidup kita. Tadi yang pertama, don't worry, be happy. Yang kedua, tadi firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 7 ayat 34, para jomblo harusnya memusatkan perhatiannya bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Pakai masa single ini bukan untuk mengkhawatirkan kapan kawin, tapi fokuskan dirimu untuk mengejar apa yang jadi kehendak Tuhan buat kamu. Tuhan itu punya rencana buat hidup setiap kita. Setiap kita ini lahir dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya agak menyesali baru di usia 28 saya sungguh-sungguh mengejar kehendak Tuhan. Saya pernah khotbah tentang menemukan tujuan hidup atau menghidupi ide Tuhan. Di mana saya bergumul sungguh-sungguh, tanya sama Tuhan cuma satu hal dalam doa saya pagi siang malam. Tuhan, apa yang kau mau dengan hidupku? Saya doa terus sampai Tuhan ngomong bahwa saya harus nolong orang miskin di Indonesia. Bayangkan kalau saya bisa menemukan itu ketika saya masih single. Ketika saya belum nikah dan ketika saya belum punya anak. Pastinya saya yakin saya akan lari lebih cepat. Saya akan mengerjakan jauh lebih banyak. Karena belum ada beban dan belum ada tanggung jawab yang memberati di rumah. Saya tidak bilang saya menyesali hidup saya hari ini. Saya sangat bersyukur buat hidup saya. Saya percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi saya mau buka pemikiran kalian. Kalian hari ini ada di posisi di mana saya sudah tidak bisa kembali. Bayangkan kalian di posisi saya dan kalian masih punya kesempatan itu. Bisa ngerti maksud saya? Jangan doa pagi siang malam tanya, Tuhan siapa pasangan hidup saya? Saya mau bilang gini, kejar perkenanan Tuhan. Karena orang yang hidupnya dikenan Tuhan, itu selalu disertai dan apa saja yang dia perbuat pasti berhasil.
Kejar perkenanan Tuhan. Karena kalau kamu tuh nyenengin hati Tuhan, apa sih yang Tuhan gak kasih? Yang ketiga, fokus hidupmu. Tadi yang kedua, jangan lupa cari kehendak Tuhan. Yang ketiga, fokus hidupmu selama single ini. Jaga hidupmu sungguh-sungguh. Dan tingkatkan kualitas hidupmu. Menjaga hidup artinya gini, kamu harus pastikan hidupmu kudus. Milikilah ketetapan untuk tidak menajiskan diri. Ambil keputusan untuk benar-benar menjaga kesucian. Karena brand new stuff has the highest value. Kita mau beli mobil aja paling mahal itu di posisi dia baru. Kalau kamu mau dapat yang terbaik, kamu harus pastikan kamu juga memberi yang terbaik. Tingkatkan nilai hidupmu. Mumpung masih muda. Saya mau kasih tahu gini, upgrade value seorang kamu. Pastikan hidup kamu tuh berkualitas gitu loh. Saya mau tanya, hari ini hidupmu di level apa? Saya nggak tahu handphone apa yang paling murah. Katakanlah maaf kalau menyinggung brand yang kalian pakai. Hari ini kalian di level Oppo atau iPhone gitu. Kalau hari ini kalian di level Oppo, bukan berarti Oppo jelek. Bisa ngerti maksud saya kan? Tapi kita ngerti ada jenjang, beda value di situ. Beda kelas. Bangun hidupmu dari Oppo jadi iPhone gitu loh. Kalau kamu mau hidupmu berkualitas, pastikan kamu pakai waktu-waktumu di masa-masa single ini untuk bekerja sungguh-sungguh. Bangun karirmu, pertajam potensimu. Seriuslah kerja mumpung gak ada yang ngangenin di rumah. Bangun usaha rintis dari nol. Dengar, bisnis itu resiko tinggi. High risk, high return. Tapi kalau kamu masih jomblo, apa yang kamu takutin? Take the risk, ambil resiko, bangun usaha. Kalaupun harus habis, kamu gak ada tanggungan. Kamu tanggung jawab sendiri. Beda dengan orang yang sudah menikah, bangun usaha mikir 2 kali. Kalau sampai ngabisin duit yang ada keluarga yang harus dikasih makan. Bisa ngerti maksud saya? Justru mumpung kamu masih single, kamu bisa habis-habisan. Bangun bisnis, seriuslah, habis-habisan investasi waktu, pemikiran, tenagamu untuk bangun semua potensi yang ada di hidupmu. Kamu gak perlu takut resiko apapun, karena usahamu kamu tanggung jawab sendiri. Kamu gak membebani siapapun. Come on, take risk anak muda. Poin lain yang saya mau tekankan tentang menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, saya mau kasih tahu gini. Ketika kamu cari kehendak Tuhan dalam hidupmu, dan kamu menghidupi kehendak Tuhan, tanda orang yang menghidupi kehendak Tuhan, itu apa saja yang dia sentuh, itu berkembang. Karena prinsip kerajaan sorga, itu seperti biji sesawi, jadi besar, seperti ragi. Apapun yang dimulai dari kecil pasti mengembang. Itu prinsip kerajaan Tuhan. Kalau kamu menghidupi rencana Tuhan dalam hidupmu, hidupmu akan terus naik, katakan amin. Dan ketika kamu meningkatkan kualitas hidupmu, otomatis ada yang ikut naik. Apa itu? Lingkaran di sekitarmu. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Lingkaran di sekitar kita, pertemanan kita, koneksi kita, itu tergantung dari posisi di mana kita hari ini. Ketika saya belum bangun tangan pengharapan, gak ada yang kenal saya. Lingkaran saya cuma teman-teman SMA, teman-teman kuliah, keluarga. Tapi ketika saya bangun hidup saya dalam kehendak Tuhan, Tuhan mulai promosi, tangan pengharapan makin lama makin besar. Saya duduk tuh sama konglomerat-konglomerat di Jakarta, yang ngajak saya untuk bantu mereka. Bantu mereka pikirin bagaimana supaya yayasan mereka lebih berdampak ke depan, bayangin. Saya sampai pernah mau di hijack sama salah satu konglomerat di Jakarta. Dengan satu catatan, saya harus meninggalkan tangan pengharapan dan kerja ikut dia. Sebagai GM-nya menangani 38 yayasan di bawah dia. Dia minta saya untuk bantu dia kelola dananya, miliatan. Saya dipercayakan bangun proyek rumah sakit waktu itu di Jakarta. Tapi saya tidak ambil gaji sepeser pun dari beliau.
Tapi yang saya sadari, ketika Tuhan mulai pakai hidup saya, menggenapi kehendaknya dalam hidup saya duduk di lingkaran yang berbeda. Saya ketemu dengan petinggi-petinggi, bahkan saya dikenalkan sama almarhum Taufik Kemas. Karena saya jarang nonton TV, saya nggak tahu beliau siapa. Sampai dikasih tahu sama konglomerat itu, ini ketua MPR. Saya nggak nyangka Tuhan bisa bawa saya ke level itu. Saya mulai duduk bersama menteri. Saya mau kasih tahu, ketika kita menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup kita, Tuhan mulai promosi hidup kita dan kita dibawa ke lingkaran hubungan yang lebih tinggi. Kita duduk bersama raja-raja, ini masuk firman Tuhan, bisa ngerti ya? Tapi kuncinya, pertajam potensimu, kembangkan hidupmu menjadi lebih berkualitas. Kamu harus jadi orang yang excellent dalam pekerjaanmu. Kamu harus bisa menginspirasi generasimu. Orang-orang yang hari ini dipanggil untuk menginspirasi generasi muda adalah orang-orang yang masih muda, below 40 dan dinilai sukses. Mereka semua mulai dari nol. Saya mau bilang gini sama Anda. Kenapa ini ada hubungannya dengan pilihan jodohmu? Anda tidak akan menikah sama orang asing. Salah satu dari teman-temanmu dan kenalan-kenalan yang akan mereka kenalkan sama kamu, mereka akan menjadi pasangan hidupmu. Kamu gak mungkin karena demi menikah sama bule, kamu ke Bali. Dan kamu kenalan sama cewek seksi dan kamu bilang gini, Miss, you're so beautiful. Would you marry me? Bisa digetok saudara. Saudara gak bisa pergi ke Australia. Anda pergi ke Hillsong karena Anda pikir gue mau dapat pasangan hidup bule, takut Tuhan, ganteng. Anda ke Hillsong. Anda pikir gini, ikut Hillsong Conference yang ratusan ribu orang datang di situ, semakin banyak kemungkinannya lebih besar. Anda ikut ngantri dan satu-satu Anda tanyain, "Hi mister, are you single? Will you marry me please?" Nggak bisa guys, nggak segampang itu. Kita nggak akan nikah sama orang asing. Kita akan nikah dengan teman-teman dan orang-orang yang ada di lingkaran kita. Ketika kamu menempatkan dirimu di lingkaran yang lebih berkualitas, standar orang-orang yang ada di sekelilingmu lebih naik. Saya kasih tahu, calon pasangan hidupmu akan berasal dari kelompok itu. Saya nyadarin ini adalah ketika satu hari, waktu saya mulai dikenal, saya duduk sama artis-artis, saya duduk sama kelompok-kelompok orang penting lah di Indonesia. Salah satu dari mereka menaruh hati kepada saya. Saya tersipu-sipu. Saya mikir gini, wah kalau gue masih jomblo boleh juga ya. Tapi saya mau bilangin gini, enggak saya enggak. Terus saya kasih tahu, ini direkam ya, tahu diri. Pergaulanmu menentukan masa depanmu. Kalau ingin punya lingkaran yang berkualitas, upgrade dirimu. Yang mau katakan amin. Yang keempat, fokus para jomblo. Fix your standard. Maaf, saya ketemu dengan banyak jomblo-jomblo yang hampir karatan. Saya terus berpikir, kenapa ya mereka sampai umur segini gak kawin-kawin gitu. Udah 40-an. Saya mau bilang gini sama yang cewek-cewek, dengerin saya. Kamu kalau naksir cowok tuh lebih baik cari yang udah ada umur. Kenapa? Kalau baru start belum ketahuan. Mau lihat jadi enggak tuh kira-kira umur 40 lah. Serius, mendekati lah. Kalau kawin sama anak ingusan, dia anak orang kaya. Lu lihatnya dia naik mobil mewah. Tunggu 10 tahun lagi dia jadi apa? Itu bargain loh. Itu gambling banget saudara. Kalau saya jadi saudara, saya milih bukan anak ingusan. Saya milih yang udah jadi aja. Masalahnya satu lagi, kalau udah jadi udah ada yang punya biasanya. Haleluya. Nah, kita ngobrol aja ya kan. By the way, dengar baik. Banyak dari jomblo-jomblo yang saya lihat, kenapa ya susah dapat jodoh? Memang waktu Tuhan satu, ya kan? Bisa juga bukan kehendak Tuhan dia nikah, cuma dia gak mau terima aja. Bisa jadi satu lagi gini, dia terlalu picky, pemilih. Kita harus milih, ya dong.
Kalau kawin buat sengsara, buat apa? Saya setuju kita harus milih, tapi yang esensi. Fix your standard dalam memilih pasangan hidup. Jangan-jangan kriteria yang jadi ukuranmu tuh salah. Yuk kita kembali ke firman Tuhan. Jangan kita fokusnya sama wajah, tinggi, berat badan, kekayaan, pilih mancung pesek, gendut kurus. Aduh, itu gak esensi banget. Buktinya Jojo nikah sama perempuan yang tidak langsing ini, dia bahagia. Haleluya. Amsal 16 ayat 5 sampai ke 8. Baca sama-sama. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Kriteria yang paling esensi saya bagi jadi 3K. Katakan 3K. Yang pertama karakter, yang kedua keimanan, yang ketiga karya, itu kerjaan. Kita bahas yang karakter dulu. Amsal 16 ayat 5 sampai 6a. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Saya mau bilang karakter yang rendah hati, pengasih dan setia ini sangat-sangat esensi. Dia mungkin gak terlalu ganteng, dia mungkin gak terlalu kaya, tapi dia rendah hati, dia pengasih, dia setia. Saya mau bilang tetap jauh lebih baik daripada pria ganteng, kaya, tapi sukanya menghina orang, gak bisa menghargai orang, sukanya selingkuh aja, dan gak punya kasih sama sesama. Orang yang rendah hati, itu mau menerima kelemahan pasangan. Karena dia sadar dia sendiri gak sempurna. Orang yang rendah hati itu mau terus belajar jadi pribadi yang lebih baik. Orang yang sombong sulit berubah. Karena dia merasa dia sempurna. Kamu yang salah. Orang yang tinggi hati gak mungkin minta maaf. Dia gak akan pernah ngakui kesalahannya. Tapi orang yang rendah hati, dia sadar dia sendiri punya kelemahan. Jadi dia bisa mengampuni kesalahan kita. Dia gak akan banding-bandingin kita sama orang lain. Sangat terluka sekali kalau sampai kita punya pasangan yang selalu sombong, ngerasa dia benar, egois, gak mau minta maaf, banding-bandingin kita sama orang lain, dan selalu tuntutannya, kamu gak pernah mau berubah. Padahal dia sendiri lebih luar biasa, lebih parah. Orang yang punya kasih, itu gampang mengampuni. 1 Petrus 4 ayat 8 bilang, kasih menutupi banyak sekali dosa. Aduh, saya tuh kalau dalam hubungan sama Jojo, saya tuh banyak banget